Bab 2649. Diusir. Kota Xianghu. Hari ini adalah pernikahan Yasman Xianghu dan nona ketiga dunia misteri di kota Xianghu, sehingga seluruh kota Xianghu sangat meriah. Meski telah melampaui dunia sekuler, proses dan upacara ini masih sangat diperlukan. Perkawinan keduanya membuat dunia misteri dan kota Xianghu bergabung. Tapi, ini juga normal. Ada perkawinan politik antara beberapa kekuatan besar, itu sangat normal. Kediaman Xianghu. Saat ini, di dalam kediaman Xianghu, ada lampu dan hiasan yang sangat meriah. Di gerbang kediaman Xianghu, seorang pria dan seorang wanita sedang menyambut tamu. Pria ini adalah Tuan Muda Yasman Xianghu dari kediaman Xianghu, dan wanita di sampingnya adalah nona ketiga dunia misteri Stevie Lee. Berdiri di sana, keduanya bisa digambarkan sebagai orang yang berbakat dan cantik. Di depan gapura kediaman Xianghu terdapat dua jalan menuju kediaman Xianghu. Kedua jalan ini sangat khusus. Jalan pertama untuk orang biasa yaitu tamu biasa, dan jalan kedua adalah untuk para tamu dari kekuatan atas. Para tamu ini biasanya memberikan hadiah yang besar ketika mereka datang ke pesta pernikahan. Untuk menjaga gengsi kekuatan ini, hadiah yang diberikan oleh kekuatan ini akan dibacakan. Itu masih kalimat yang sama, meskipun telah melampaui dunia, beberapa tata krama duniawi masih tidak dapat dihindari. Apalagi, semakin kuat kekuatannya, semakin mereka peduli dengan apa yang disebut gengsi, melampaui orang biasa di dunia. Tetua utama dunia Bukit tiba. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara nyaring dari lapangan, kemudian seorang lelaki tua berjubah tradisional berjalan ke arahnya. Tetua utama dunia Bukit. Ini setara dengan orang kedua di dunia Bukit. Alasan ketuanya tidak datang adalah karena penguasa berikutnya dunia Xianghu adalah Yanitia Xianghu. Jadi kedatangan pemimpin kedua sudah memberi muka. Melihat tetua utama dunia Bukit ini, Yasman Xianghu langsung memberi hormat sedikit, Paman Ming. Tetua utama dunia Bukit tersenyum tipis, "Nak, selamat." Setelah berbicara, dia membentangkan telapak tangannya, dan sebuah kotak kecil melayang di depan seorang lelaki tua yang berdiri di sampingnya. Lelaki tua itu membukanya dan berkata dengan penuh semangat, "Hadiah dari dunia Bukit, sepotong senjata peri tingkat suci, bernilai 3 juta nadi alam semesta." Senjata peri tingkat suci, senilai 3 juta nadi alam semesta. Begitu ucapan ini keluar, arena heboh. 3 juta nadi alam semesta. Sedikitkah? Tentu saja tidak. Bahkan untuk keluarga besar seperti klan Xianghu, 3 juta nadi alam semesta tidaklah banyak, tapi bagi sebagian kultivator biasa, 3 juta nadi alam semesta hampir tidak mungkin diperoleh seumur hidup. Ketika Yasman Xianghu mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia langsung tersenyum, dan langsung membungkuk dalam-dalam kepada tetua Qiu, "Terima kasih Paman Ming." Tetua utama dunia Bukit tersenyum kecil, lalu berjalan menuju tempat suci. 3 juta. Yasman Xianghu menyeringai lebar, karena ayahnya mengatakan kepadanya bahwa semua uang hadiah yang dia terima kali ini akan menjadi miliknya, artinya dia akan menghasilkan banyak uang begitu menikah. Kali ini suara tetua penyambut tamu itu terdengar lagi. Tetua utama dunia gunung hadir untuk memberikan hadiah senjata peri tingkat suci senilai 3 juta nadi alam semesta. 3 juta nadi alam semesta lagi. Di arena, para penonton itu tiba-tiba menunjukkan kecemburuan. Reinkarnasi adalah pekerjaan teknis. Hanya hadiah ini saja bisa kaya. Dunia awan tetua utama telah tiba. Hadiah, 1 senjata peri tingkat suci senilai 3 juta nadi alam semesta. Tuan Muda Kota Wangu Ekolin tiba. Hadiah senjata peri tingkat suci, senilai 3 juta nadi alam semesta.
Penguasa dunia misteri Lukas Lee tiba. Lukas Lee. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang di lapangan tercengang. Bukankah ini ayahnya Stevie Lee? Di mata semua orang, seorang pria paruh baya berjalan perlahan di depan Yasman Xiangwu dan Stevie Lee. Yasman Xiangwu dengan cepat memberi hormat, ayah mertua. Lukas Lee sedikit mengangguk, bersikap baiklah pada putriku, jangan mengecewakannya. Setelah berbicara, dia membentangkan telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan melayang di depan lelaki tua penyambut itu. Ketika lelaki tua itu melihatnya, dia langsung diliputi kegembiraan, dan berkata dengan lantang, hadiah dunia awan, 5 buah senjata peri tingkat suci, senilai 15 juta, ditambah 10 juta nadi alam semesta. 25 juta nadi alam semesta. Lapangan tiba-tiba mendidih. Jelas, ini mas kawin. Ketika Yasman Xiangwu mendengar tentang mas kawin ini, dia membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih, ayah mertua. Lukas Lee sedikit mengangguk, lalu menatap Stevie Lee, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu menyukainya? Stevie Lee sedikit mengangguk, terlihat cukup tenang. Lukas Lee menghela nafas dalam hatinya, dia secara alami tahu bahwa putrinya tidak menyukai Yasman Xiangwu ini, tapi tidak berdaya, dunia awan harus menikah dengan kota Xiangwu. Pernikahan adalah hal yang sangat normal di antara klan sebesar itu, oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa putrinya tidak menyukai Yasman Xiangwu, dia tetap memilih untuk membiarkan putrinya menikah dengan Yasman Xiangwu. Kepentingan keluarga diutamakan. Lukas Lee melirik Stevie Lee, menghela nafas dalam hatinya, berbalik dan berjalan menuju aula dalam. Di tempat, tubuh Stevie Lee sedikit gemetar, ekspresinya suram, dia sedikit menundukkan kepalanya dan tetap diam, jelas dia telah pasrah pada takdirnya. Di depan kediaman Xiangwu, semakin banyak orang, dan semakin ramai. Yasman Xiangwu tiba-tiba melihat sekeliling, lalu berkata dengan lembut, kenapa klan keluarga Yan belum juga datang? Alasan kenapa dia sangat menantikan klan keluarga Yan ini adalah karena klan keluarga Yan ini adalah seorang pengusaha besar dengan banyak harta, dan siapa yang tidak tahu bahwa Biando Yan mengejar Yanitia Xiangwu. Dia akan menikah hari ini, Biando Yan pasti akan memberikan hadiah besar. Begitu Yasman Xiangwu selesai berbicara, sebuah kereta perlahan mendekat dari kejauhan. Bukan klan keluarga Yan. Ini gerbong Mileye. Untuk menunjukkan rasa hormat, Mileye keluar dari gerbong saat jaraknya lebih dari 10 kaki, tapi semua orang masih memperhatikannya saat ini. Mileye masih mengenakan pakaian yang sangat sederhana hari ini. Dia mengenakan jubah putih di dalam, jubah biru di luar, dan pena tanpa kasing di pinggangnya. Dia berjalan perlahan, santai dan agak anggun. Tentu saja di mata lebih banyak orang ini memang agak lusuh, apalagi gerbongnya, apa itu? Mengabaikan pandangan semua orang di sekitar, Mileye berjalan perlahan ke depan Yasman Xiangwu dan Stevie Lee, dan sedikit tersenyum, selamat kalian berdua. Setelah selesai berbicara, dia menyerahkan tas kain di tangannya kepada Yasman Xiangwu, hadiah kecil saja, jangan ditolak. Yasman Xiangwu menatap Mileye yang tidak mengambil tas kainnya, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Tentu saja dia mengenal Mileye, dan tentu saja karena kakak perempuannya tidak pernah bersikap baik pada pria, tapi sikap dia sangat berbeda pada pria di depannya ini. Tapi pada saat ini, ketika dia melihat Mileye, dia kecewa. Sangat mengecewakan. Pria di depannya benar-benar terlalu lusuh, tidak peduli kereta atau pena di pinggangnya. Pena jelek macam apa itu? Tidak bisakah dia membeli bingkai pena saja? Dan hadiah ini, dia baru saja melihatnya,
tas kain itu benar-benar tas kain yang sangat biasa. Barang apa yang bisa ditemukan di tas kain semacam ini? Yasman Xianggu menghela nafas dalam hatinya, kakak perempuan dia terkadang buta. Pada saat ini, tetua penyambut tamu di samping tiba-tiba berkata, Tuan Muda Biando Yan dari kota Tianyan telah tiba. Biando Yan. Selain itu, seorang pria datang perlahan, itu adalah Biando Yan. Mileye melirik Biando Yan dan sedikit tersenyum, dia tahu ini pasti bukan kebetulan. Bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan di dunia ini? Jelas, pria ini ingin bertindak agresif di depannya. Biando Yan melirik tas kain di tangan Mileye, lalu berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Ye, hadiahmu bukan buku, kan? Tidak apa-apa, aku tidak bermaksud menghinamu, hanya murni keingintahuan, hanya itu saja. Mileye mengangguk dan sedikit tersenyum, memang. Haha. Biando yang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, sangat tidak sopan. Di sekeliling, ekspresi orang-orang itu juga heran. Memberikan buku. Ini juga pantas diberikan. Yasman Xianggu terlihat dingin, ini menghinanya. Pada saat ini, Biando yang tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan cincin penyimpanan perlahan melayang di depan tetua penyambut tamu. Tetua yang menyapa para tamu terkejut ketika melihatnya, dan kemudian dengan gembira berkata, hadiah dari kota Yan dari klan keluarga Yan, 10 juta nadi alam semesta. Langsung 10 juta. Mendengar ini, semua orang di lapangan tercengang. Hadiah ini adalah yang termahal kedua setelah mahar keluarga Li. Seperti yang diharapkan dari keluarga Yan. Benar-benar kaya. Di arena, banyak orang yang iri dan cemburu. Di depan Mileye, Yasman Xianggu langsung memberi hormat sedikit dan berkata dengan semangat, Kak Yan, terima kasih banyak. Biando Yan berkata sambil tersenyum, saudaraku yang baik, untuk apa kamu berterima kasih? Aku akan masuk dulu, mari kita bicara nanti. Setelah berbicara, dia sengaja melirik Mileye sebelum berbalik dan pergi. Alasan kenapa dia tidak muncul lebih dulu adalah karena dia sedang menunggu Mileye muncul. Bagaimana kesempatan bagus ini bisa dilewatkan? Dia berhasil sok pamer. Haha. Biando yang tidak bisa menahan tawa, itu sangat keren. Setelah Biando yang pergi, senyuman di wajah Yasman Xianggu berangsur-angsur menghilang. Mileye berkedip, lalu berkata, Kak Yasman, apakah menurutmu hadiahku terlalu pelit? Yasman Xianggu tampak tenang, tentu saja tidak. Mileye tersenyum dan hendak mengambilnya kembali ketika Stevie Li tiba-tiba mengambil tas kain Mileye. Tuan Muda Ye, terima kasih. Mileye memandang Stevie Li, dan Stevie Li memberi sedikit hormat. Tuan Muda Ye, semua pengunjung adalah tamu, tidak ada perbedaan kehormatan, silakan masuk. Mileye sedikit terkejut, tapi tidak terlalu memikirkannya, dan langsung tersenyum, oke. Setelah berbicara, dia berjalan menuju aula dalam di kejauhan. Yasman Xianggu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Stevie, Mileye ini. Lupakan saja, ini hari yang besar, aku tidak ingin mengatakan bahwa dia mengganggu suasana. Stevie Li tampak sedih. Ini bukan suami idealnya, tapi apa daya, terlahir di keluarga kaya, bagaimana dia bisa memutuskan pernikahannya sendiri? Jangankan dia, Yanitia Xianggu pun tidak. Setelah Mileye memasuki aula, beberapa orang berkumpul di aula saat ini. Ke-10 orang tersebut semuanya merupakan sosok penting di alam semesta dewa. Ada meja di tengah, dan Mileye melihat orang yang dikenalnya. Bukan Yanitia Xianggu, tapi ibunya Yanitia Xianggu. Saat ini, wanita cantik ini juga sedang menatap Mileye dengan mata dingin. Jelas dia sangat marah dengan Mileye yang tidak tahu diri.
Saat ini, seorang pria paruh baya di samping wanita cantik itu tiba-tiba berkata, "Apakah dia Mileye?" Pria paruh baya ini tak lain adalah ketua klan Xianghu, Thomas Xianghu. Wanita cantik itu mengangguk. Thomas Xianghu memandangi Mileye dan sedikit mengernyit, apakah dia menyembunyikan aura? Wanita cantik itu tampak tenang, hanya orang biasa yang membaca beberapa buku. Thomas Xianghu berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, dia dan Yanitia tidak berada di dunia yang sama." Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya, "Aku masih sedikit khawatir." Saat dia mengatakan itu, cahaya dingin melintas di matanya. "Kuharap dia masuk akal. Kalau tidak, aku hanya bisa membuatnya menghilang dari dunia ini selamanya." Thomas Xianghu melirik Mileye, orang ini terlihat luar biasa, tapi sayangnya kekuatannya lemah, dia tidak memiliki latar belakang, dia dan Yanitia bukan dari dunia yang sama. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya, "Tinggalkan dia sendiri. Jangan abaikan tamu-tamu terhormat ini." Setelah hening sejenak, wanita cantik itu berkata, "Biarkan dia pergi sebelum Yanitia keluar." Thomas Xianghu berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah." Wanita cantik itu menoleh dan menatap tetua berjubah putih di kejauhan. Tetua berjubah putih mengerti, dia mengangguk sedikit, lalu berjalan menuju Mileye yang sedang mencari tempat duduk di pojok. Melihat tetua berjubah putih, Mileye sedikit terkejut. "Senior." Tetua berjubah putih ragu-ragu, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, kamu tidak diterima di sini." Mendengar ini, Mileye tercengang, "Usir aku pergi." Tetua berjubah putih mengangguk, "Tuan Muda Ye, silakan pergi." Mileye berkedip, dia melihat sekeliling, tapi tidak melihat Yanitia Xianghu. Kali ini, tetua berjubah putih berkata lagi, "Tuan Muda Ye, silakan." Setelah hening sejenak, Mileye sedikit mengangguk, "Kota Xianghu, aku tidak akan datang lagi." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Suara Mileye tidak disembunyikan, meski suaranya tidak nyaring, tapi siapa orang-orang di arena ini? Oleh karena itu, mereka semua dapat mendengar dengan jelas. Di kejauhan, di meja wanita cantik itu, Biando Yan tiba-tiba tertawa dan berkata, "Tuan Muda Ye ini masih sangat pemarah." Pada saat ini, Yanitia Xianghu keluar. Ketika dia mendengar kata-kata Biando Yan, dia sedikit mengernyit, lalu melihat sekeliling. Ketika dia tidak melihat Mileye, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia melihat ke arah tetua berjubah putih. "Ada masalah?" Tetua berjubah putih ragu untuk berbicara. Saat ini, Biando yang tiba-tiba melihat ke arah Yasman Xianghu dari kejauhan. "Kak Yasman, hadiah dari Tuan Muda Ye tadi adalah sebuah buku, bukan?" Yasman Xianghu mengangguk, "Ya." Biando yang tertawa, "Menarik sekali. Aku sedikit penasaran dengan buku apa yang dia berikan. Aku yakin semua orang juga penasaran. Kak Yasman, bisakah kamu menunjukkannya kepada semua orang?" Yasman Xianghu ragu-ragu sejenak, lalu menoleh ke Stevie di sampingnya. Stevie melirik kerumunan, dia ragu-ragu, lalu membuka tas kain. Ketika dia melihat 4 kata di buku-buku kuno, matanya tiba-tiba menciut, lalu berkata dengan suara gemetar, "Ini." Melihat adegan ini, semua orang mengerutkan kening. Pada saat ini, penguasa dunia awan Lucas Lee tiba-tiba berjalan ke arah Stevie. Ketika dia melihat judul berkarakter besar itu, wajahnya berubah drastis. Dia mengambil buku kuno itu, membukanya, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara bergetar, "Buset, ini benar-benar kitab Dharma Sendao. Kitab Dharma Sendao." Begitu pernyataan ini keluar, semua orang di lapangan tercengang. Semua orang berdiri dan melihat kitab Dharma Sendao.
tapi kesadaran ilahi mereka tidak dapat menembus buku sama sekali. Tapi menilai dari ekspresi Lukas Lee, itu tidak diragukan lagi benar. Di samping, Thomas Xiangnu dan wanita cantik itu juga berjalan cepat ke depan Lukas Lee. Saat melihat isinya, mereka tertegun. Itu benar. Tentu itu benar. Kemudian Biando yang juga melihat kitab Dharma Sendao, dan ketika dia yakin itu adalah kitab Dharma Sendao, dia langsung terpana. Dari kejauhan, Yanitya Xiangnu menatap tetua berjubah putih di hadapannya, di mana dia. Tetua berjubah putih ragu-ragu sejenak, lalu berkata, diusir oleh nyonya. Pikiran semua orang menjadi kosong. Wajah cantik Yanitya Xiangnu tiba-tiba berubah pucat. Bersambung.